Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2198. Di seluruh Gunung Suci Qingwu, hanya ada 109 puncak. Di antara mereka, ada 18 puncak, yang termasuk tanah terberkati tingkat atas, dan telah lama ditempati oleh monster tua yang terpencil di sekte tersebut. Di antara 18 puncak ini, puncak Ziqiong adalah yang paling istimewa. Ini adalah lokasi Gunung Suci Qingwu, juga dikenal sebagai tanah terlarang di gunung belakang. Ada banyak gua tempat tinggal tokoh-tokoh tingkat leluhur di atas penyempurnaan kelima alam abadi, yang semuanya berada di Ziqiong Feng. Selain 18 puncak ini, ada 36 puncak kedua, yang ditempati oleh kepala sekte dan para tetua dengan kekuatan nyata di kabinet. Ada juga beberapa puncak lain, yang merupakan tempat kultivasi bagi para murid sekte. Ada juga beberapa puncak gunung di mana paviliun kitab suci Tibet, ruang pil, dan ruang pemurnian dibangun. Selain itu, hanya 13 puncak gunung yang ditempati oleh tokoh-tokoh besar lainnya di sekte tersebut. Misalnya, puncak Hongxia, tempat Moyong, wakil kepala Balai Tur Matahari, berada. Selain Moyong, ada banyak gua tempat tinggal para pemimpin sekte lainnya, yang juga dibangun di puncak Hongxia. Puncak Lingzu sangat kecil, jauh lebih kecil dari puncak Hongxia. Tapi sekarang, Su Yi, seorang diaken dari Aula Tur Malam yang baru saja bergabung dengan sekte tersebut, telah memonopoli puncak Lingzu, yang secara alami menyebabkan banyak masalah di sekte tersebut. Dan semua orang di sekte tahu bahwa Moyong, wakil kepala Balai Tur Matahari, telah berulang kali melamar menjadi penguasa puncak Lingzu, tetapi dia tidak pernah bisa melakukannya. Su Yi tahu tentang ini untuk waktu yang lama, dan bahkan berharap Moyong akan datang untuk meminta masalah. Moyong ini telah bertahan selama setengah bulan, dan sekarang dia akhirnya tidak tahan lagi. Ketika Su Yi memikirkannya, dia sudah membuat keputusan. Kamu kembali dan beritahu wakil kepala Aula Moyong bahwa saya berterima kasih padanya atas undangannya yang baik, tetapi saya baru-baru ini sakit dan perlu disembuhkan, jadi saya tidak membuat janji. Mohon maafkan saya. Di kaki puncak Lingzu, pria jangkung berjubah emas itu tercengang. Dia mengerutkan kening dan berkata, Tuan Moyong mengambil inisiatif untuk mengundang, tetapi Diaken Xiao menolak seperti ini. Apakah ada yang salah? Segera, dia menunjukkan tatapan sarkastik, atau, apakah Diaken Xiao takut untuk pergi ke janji? Terkunci. Di Ling Bambu Peak, seutas kekuatan menahan mengembun menjadi telapak tangan dan menamparkan wajah pria berjubah emas itu dengan keras. Telinganya renyah. Pria berjubah emas terhuyung-huyung dan jatuh ke tanah, pipi kirinya tampak merah dan bengkak, dan sudut bibirnya berdarah. Kamu berani memukul seseorang. Pria berjubah emas itu sangat marah. Dalam sekte, ada perbedaan antara kehormatan dan inferioritas. Anda adalah dewa yang berkeliaran setiap hari, tetapi Anda melakukan kejahatan berikut dan berbicara buruk tentang saya. Menurut hukum pidana sekte, saya akan keram dan mengupas Anda mati. Su Yi berkata dengan ringan, jika kamu tidak percaya padaku, kamu dapat mencoba lagi. Pria berjubah emas itu sangat marah sehingga pipinya membiru, tetapi pada akhirnya dia tidak berani mengatakan apa-apa, dan berkata dengan marah, Diakon Xiao sangat kuat, saya akan melaporkan kembali kepada Tuan Moyong. Setelah semua, pergi. Karakter yang menjalankan tugas berani menggonggong di wilayahku. Tampaknya banyak orang di pengadilan ilahi Qingwu memiliki banyak pendapat tentangku. Su Yi merenung. Dia bisa yakin akan dua hal saat ini. Pertama, tetua ketiga, Ku Zhenduan, tidak akan mudah percaya pada dirinya sendiri. Selama dia memegang pegangannya sendiri, benda tua ini pasti akan membunuhnya. Kedua, ada juga masalah dengan kepala sekolah Liang Lingsu yang mengatur dirinya sendiri untuk memasuki puncak Lingsu. Sebagai pendatang baru yang baru saja bergabung dengan sekte, bahkan jika dia memiliki darah naga lilin dan dihargai, dia jauh dari memenuhi syarat untuk menduduki puncak Lingsu sendirian. Namun, Liang Lingsu mengaturnya seperti ini. Kemudian, niat pihak lain tidak ditakdirkan untuk menjadi sederhana. Sekarang, Su Yi mungkin mengetahuinya, ini mungkin ujian. Ujiannya adalah apakah dia bisa menghentikan masalah yang datang setelah dia menjadi penguasa puncak Lingsu. Ada juga kemungkinan lain, yaitu menggunakan diri Anda sebagai pisau. Saya baru saja bergabung dengan sekte, dan saya tidak memiliki fondasi apapun. Seorang pendatang baru juga paling cocok untuk dijadikan pisau bagi orang lain. Misalnya, kali ini, alasan mengapa kepala sekolah mengatur dirinya menjadi penguasa puncak Lingsu, apakah dia menyadari bahwa Moyong akan keluar dan keberatan? Dan dia melakukan ini hanya untuk membuat dirinya bertarung dengan Moyong. Memang benar bahwa Moyong hanyalah wakil ketua aula dari Aula Tur sehari. Tapi jangan lupa, pemilik istana Tur Matahari adalah Wei Zong, kepala tetua kabinet. Seorang lelaki tua yang otoritasnya berada di urutan kedua setelah kepala sekolah.
Setelah membersihkan Moyong sendiri, apa yang harus dipikirkan Penatua Agung Wei Zong? Dengan kata lain, jika Moyong berdiri untuk menemukan bisnisnya sendiri, bahkan jika dia kalah, kepala sekolah Liang Lingsu dapat menggunakan topik untuk membersihkan Moyong dan mengalahkan para tetua. Singkatnya, Su Yi telah menyadari bahwa, sebagai pendatang baru, pada hari pertama memasuki pengadilan ilahi Qingwu, sangat mungkin dia akan direduksi menjadi bidak catur. Soal memasuki spirit bambu pik bukan hanya sebuah ujian, tapi bukankah itu mengambil keuntungan dari dirimu sendiri? Itu bisa disebut dua burung dengan satu batu. Ini adalah sekte, di mana ada manusia, di situ ada sungai dan danau. Untuk kekuatan raksasa papan atas seperti Qingwu Senting, pasti akan ada berbagai perjuangan internal, geng dan perselisihan. Yang paling tidak disukai Su Yi adalah memainkan konspirasi semacam ini. Saya bahkan tidak repot-repot bermain trik dengan kucing dan anjing itu. Jika ada masalah, dia akan menghancurkan dan menyelesaikannya satu persatu. Liang Lingsu ini sangat mirip dengan tuannya, Hua Hongzhen. Dia bekerja dengan cara yang licik, dan kotanya dalam. Sayangnya, yang tidak dia ketahui adalah bahwa trik konspirasi ini adalah trik yang paling tidak layak di mata saya. Su Yi bergumam di dalam hatinya. Baginya, kultivasi yang tidak aktif di pengadilan ilahi Qingwu tidak lebih dari dua hal. 1. Ubah identitas Anda, bertindak rendah hati, dan gunakan kekuatan dan nama pengadilan ilahi Qingwu untuk melakukan hal Anda sendiri. 2. Balas dendam. Lainnya, dia tidak peduli sama sekali. Puncak Hongxia, tempat di mana Moyong, wakil master dari Sun Tur Hall, tinggal. Tuanku, tidak masalah jika aku ditampar oleh Xiao Jian itu, tapi bukankah dia menamparkan wajahmu? Pria berjubah emas itu penuh amarah. Kamu pergi untuk memfitnah dia Ken Xiao secara pribadi, dan tidak salah untuk ditampar. Moyong berkata dengan dingin. Dia memiliki kumis harimau rahang menelan, rambut panjang seperti tinta, tulang tebal, dan aura menakutkan. Pria berjubah emas itu tinggal sebentar, penuh keluhan, dan berkata, saya juga mengeluh tentang ketidakadilan untuk orang dewasa. Moyong berkata dengan tegas, Wu Feng, aku hanya memintamu untuk menyebarkan berita, tapi aku tidak membiarkanmu main-main. Pria berjubah emas, Wu Feng, menundukkan kepalanya dalam diam. Masalah mengatur Xiao Jian untuk mengambil alih puncak Lingzu adalah saran yang dibuat oleh tetua ketiga Kuzen, dan keputusan dibuat oleh kepala sekolah. Mata Moyong dalam, atas dan bawah sekte, siapa yang berani menolak? Tapi itu terlalu tidak adil. Wu Feng berkata dengan sedih, siapa yang tidak tahu bahwa sekte tersebut adalah yang paling memenuhi syarat untuk memasuki puncak Lingzu? Ya, siapa yang tidak tahu tentang orang-orang tua di sekte itu? Moyong menghela nafas, tapi kepala sekolah dan tetua ketiga melakukannya, dan aku mungkin bisa menebak bahwa kepala sekolah dan tetua ketiga memiliki niat mereka. Wu Feng tertegun sejenak, lalu dengan hati-hati menyelidiki, bagaimana Anda mengatakan ini, Tuan? Mata Moyong dingin dan diabaikan, tetapi dia memberi perintah secara langsung, mengatakan, jika kamu pergi menemui Xiao Jian itu lagi, katakan bahwa aku akan mengunjungi puncak Lingzu secara langsung besok pagi. Wu Feng jelas bingung, tapi dia tidak berani bertanya lagi dan bergegas pergi. Sampai Wu Feng pergi, Moyong menghela nafas dalam hatinya, dan ada ekspresi kelelahan di antara alisnya. Dia tahu bahwa kepala sekolah dan tetua ketiga bergabung untuk memperlakukan pendatang baru Xiao Jian sebagai pisau. Apa yang ditunjuk oleh pedang itu tampaknya adalah dia, tetapi sebenarnya dia adalah penatua agung di belakangnya. Jika dia tidak menerima langkah itu berarti dia bertekad untuk berdiri di kamp penatua agung, dan hidupnya di sekte pasti akan sulit. Tetapi jika Anda mengambil langkah sendiri dan membuat masalah dengan Xiao Jian, tidak peduli siapa yang menang atau kalah antara Anda dan Xiao Jian, kepala sekolah akan mengambil kesempatan ini untuk menyerang penatua agung. Dengan cara ini, penatua agung sedang tidak enak badan, bagaimana mungkin dia bisa membuat dirinya merasa lebih baik? Lagi pula, pada saat itu, di mata penatua agung, Moyong adalah seseorang yang lebih sukses daripada gagal. Memang benar bahwa setelah kejadian ini, kepala sekolah pasti akan mengambil kesempatan untuk memenangkannya, tetapi ini juga berarti bahwa dia akan sepenuhnya mengkhianati penatua agung dan menjadi kepala sekolah. Singkatnya, dalam hal ini, tidak peduli bagaimana Wu Feng memilih, tidak mungkin untuk menghindarinya. Xiao Jian adalah bidak catur, mengapa aku tidak? Moyong menghela nafas. Pertarungan antara orang-orang besar seringkali yang paling brutal. Terutama dalam pertarungan antara tetua agung dan kepala sekolah, seringkali orang kecil seperti dia yang lebih dulu menderita. Yang disebut dewa bertarung, manusia menderita, itulah masalahnya. Setengah bulan yang lalu, ketika Xiao Jian bergabung dengan sekte dan menjadi penguasa puncak Lingzu, tetua pertama seharusnya melihat niat kepala sekolah dan tetua ketiga. Tetapi tetua pertama tidak melakukan apa-apa, tidak mengatakan apa-apa. Saya khawatir dia juga ingin mengambil kesempatan ini untuk melihatnya. Apa yang akan saya lakukan? Mata Moyong berkedip. Dia tiba-tiba merasa lelah.
Bagaimana dengan menjadi dewa? Bagaimana dengan menjadi wakil ketua Aula Suntur Hall? Selama kekuasaan dan status di tangannya dianugerahkan oleh orang lain, ia ditakdirkan untuk terlibat dalam perebutan kekuasaan seperti pion pada belas kasihannya. Mo Yong bahkan tahu bahwa di seluruh sekte, orang-orang tua itu sedang menunggu untuk melihat bagaimana mereka akan memutuskan. Karena, ini adalah pertarungan yang melibatkan tetua pertama, kepala sekolah, dan tetua ketiga. Dini hari berikutnya, Mo Yong berangkat ke puncak Lingsu. Adegan ini dilihat oleh banyak orang di sekte, dan itu juga menyebabkan gelombang-gelombang secara rahasia untuk sementara waktu. Saya tidak tahu berapa banyak mata yang mulai memperhatikan masalah ini secara diam-diam, berniat untuk melihat apa yang akan dilakukan Mo Yong, dan bagaimana reaksi Xiao Jian. Tapi di puncak Lingsu, tidak ada atmosfer gelombang bawah. Di puncak gunung, di depan gedung bambu, Su Yi duduk santai di kursi bambu, hutan bambu bergoyang di kejauhan, awan mengepul dan awan bersinar. Aku tidak bisa menahan diri, tidakkah rasanya enak? Su Yi sedang minum. Pakaian putihnya mengalahkan salju, dan dia duduk di sana diam, dengan santai mengucapkan sepatah kata pun, yang membuat Mo Yong, yang datang berkunjung, terkejut. Sepertinya kamu juga mengerti situasimu sendiri. Mo Yong memikirkannya, namun, saya mungkin bisa menebak bahwa Anda tidak tahu bahaya apa yang terlibat di balik ini. Su Yi tidak bisa menahan tawa, saya tidak perlu menebak, dan saya tidak perlu memperhatikannya sama sekali. Bagi saya hanya perlu melakukan hal-hal sesuai aturan, tetapi Anda. Petik 2. Dengan mengatakan itu, Su Yi mengalihkan pandangannya melihat lautan awan, menoleh untuk melihat Mo Yong, dan berkata, kamu tidak dapat menahan diri, kamu berada dalam dilema, tidak peduli apa keputusan yang Anda buat, Anda akan membayarnya. Situasi Anda, ini benar-benar terlalu sulit. Ekspresi Mo Yong tiba-tiba menjadi rumit. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasa bertemu dengan orang kepercayaan, dan dia memiliki keinginan untuk mencurahkan kesulitannya kepada Su Yi. Siapa yang bisa membayangkan bahwa orang asing yang belum pernah bertemu sebelumnya adalah orang yang paling tahu situasinya. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2199. Kuil Haotian. Di istana kuno dan megah ini, pada saat ini, hanya kepala sekolah Liang Lingsu dan tetua ketiga, Kuzen. Ini tidak buruk untuk Mo Yong, dan aku tidak bisa memperlakukannya dengan buruk di masa depan. Liang Lingsu berkata dengan lembut. Ku benar-benar mengangguk. Mo Yong pergi ke puncak Lingsu pagi ini, yang sudah merupakan pernyataan bahwa dia bersedia bertindak sebagai bidak catur untuk kepala sekolah, dan membiarkan kepala sekolah Liang Lingsu mengambil kesempatan ini untuk menyerang tetua pertama. Di sisi lain, jika Mo Yong tidak melakukan apa-apa dan hanya berdiri, itu berarti dia bertekad untuk berdiri di perkemahan para tetua agung dan tidak memberi kepala sekolah kesempatan untuk mengeksploitasi masalah. Dia adalah wakil ketua aula dari Deitur Hall, yang dikultivasikan oleh para tetua. Memang jarang bisa membuat keputusan seperti itu. Kuzen berkata, setelah kejadian ini, prestise tetua pertama pasti akan menderita pukulan. Lagi pula, bahkan Mo Yong tidak lagi di sisinya, dan orang-orang tua di atas dan di bawah sekte tidak buta, jadi mereka secara alami tahu, apa yang harus dilakukan selanjutnya. Liang Lingsu berkata sambil tersenyum, ini dapat dianggap sebagai mengetuk gunung dan mengguncang harimau untuk saat ini. Jika tetua pertama mencubit hidungnya dan mengenalinya, saya akan menghentikannya. Jika dia tidak mau menyerah. Kuzen mengambil inisiatif untuk mengambil alih percakapan dan berkata, kalau begitu selanjutnya, bukan hanya Mo Yong yang mengubah posisinya saja. Liang Lingsu mendengus dan berkata, nanti, kamu bisa pergi ke Lingsu Peak, jangan biarkan Mo Yong menyakiti Xiao Jian, tidak peduli apa, kita akan menggunakan Xiao Jian sebagai pendekar pedang kali ini, jika dia terluka lagi, aku akan merasakannya, di hatiku. Akan ada dendam. Kuzen mendengus dingin, mampu menjadi pisau bagi kepala sekolah adalah kesempatan yang tidak bisa diminta banyak orang. Jika dia pintar, dia secara alami akan tahu bagaimana setia kepada kepala sekolah di masa depan. Bagaimana dia bisa berani mengeluh? Liang Lingsu tersenyum dan berkata, Xiao Jian adalah pendatang baru dan tidak memiliki hubungan dengan sekte lainnya, jadi dia bisa menjadi pisau untukku dengan bersih. Jika dia bisa lulus ujianmu di masa depan, aku bahkan tidak keberatan melihatnya, dia jadilah orang kepercayaan Anda sendiri untuk berkultivasi. Kuzen terdiam beberapa saat, dan berkata, kepala sekolah, lebih baik tidak berpikir begitu. Kenapa? Liang Lingsu sedikit mengernyit. Saya percaya pada pengalaman dan intuisi saya sendiri, pasti ada yang salah dengan Xiao Jian. Mata Kuzen suram. Alasan mengapa saya mengusulkan untuk menggunakannya sebagai pendekar pedang kali ini adalah untuk mengambil kesempatan ini untuk mencoba dan melihat bagaimana dia akan bereaksi. Liang Lingsu merenung sejenak, menghela nafas, dan berkata, betapa keturunan dari garis keturunan naga lilin, aku benar-benar tidak ingin dia memiliki masalah. Mata Kuzen redup, seperti sepasang api yang menyala, dan dia mengatakan kata demi kata, saya berbeda dari kepala sekolah, saya menantikan hari ketika wajah asli Xiao Jian terungkap. Saat itu, seorang pelayan tua bergegas menemuinya.
Kepala sekolah, Penatua ke-9 Tai Wenjing mempercayai seseorang untuk menyampaikan pesan. 9 tetua. Liang Lingsu terkejut dan berkata, apa yang dikatakan 9 tetua? Penatua ke-9 mengatakan bahwa dia secara pribadi telah mengambil tindakan untuk membantu menyelesaikan konflik antara Diaken Xiao Jian dan Wakil Ketua Aula Moyong. Pelayan tua itu berbisik, sekarang, keduanya minum dengan 9 tetua. Tiba-tiba, Liang Lingsu dan Ku Zhen tercengang. Bagaimana dunia teks besi ini bisa begitu bodoh sehingga berani berbaur? Kamu turun. Ku Jin melambaikan tangannya. Pelayan tua itu diperintahkan untuk pergi. Terkunci. Liang Lingsu tidak tahan lagi, dan menamparkan meja di sebelahnya dengan telapak tangannya, dan matanya menjadi dingin dan menakutkan. Betapa bodohnya Ti Wenjing ini. Beraninya kau melakukan kesalahan padaku. Ku benar-benar juga terlihat jelek. Tai Wenjing masuk, tampaknya untuk menyelesaikan konflik antara Xiao Jian dan Moyong, tetapi sebenarnya itu merusak rencana yang disiapkan dengan hati-hati olehnya dan kepala sekolah. Ini membuat Ku Zhen menggertakkan giginya dengan kebencian. Tai Wenjing adalah orang yang sangat jahat, dia tidak pernah berani campur tangan antara aku dan Penatua Agung, mengapa dia berdiri kali ini? Liang Lingsu mengerutkan kening. Kepala sekolah, masalah ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Karena segalanya telah berubah dan Xiao Jian tidak berguna, itu telah kehilangan nilai menjadi pisau bagi kita. Ekspresi Ku Zhen muram, bagaimana mungkin seseorang yang tidak pandai bahkan pedang memiliki kualifikasi untuk mendominasi puncak Lingsu? Liang Lingsu melambaikan tangannya dan berkata, dalam nama, Xiao Jian adalah bawahanmu, kamu bisa mengetahuinya. Ini baik, dia benar-benar mengangguk. Cuis Feng emas. Ini adalah tempat tinggal tetua Wei Zong. Moyong pergi ke puncak Lingsu. Ketika dia mendengar berita itu, Wei Zong, yang tampak seperti seorang pemuda, menjadi sedikit murung. Apakah dia akan memberi kepala sekolah alasan untuk memukuliku? Mata Wei Zong bersinar dengan cahaya dingin yang menakutkan, sayang sekali aku memperlakukannya seperti milikku dalam beberapa tahun terakhir. Aku tidak pernah berpikir bahwa dia adalah serigala bermata putih yang tidak dikenal. Pada saat ini, seseorang bergegas untuk melapor. Apa? Tai Wenjing benar-benar berdiri dan menghentikan konflik antara Moyong dan Xiao Jian itu. Ketika dia mendengar berita itu, Wei Zong tidak bisa membantu tetapi membeku sesaat, dan kemudian matanya menjadi aneh. Dasi Wenjing ini selalu menjadi orang jahat tanpa pendapat. Kali ini dia berani menyabotase rencana kepala sekolah. Jadi dia, apakah dia tidak khawatir ditahan? Wei Zong bergumam pada dirinya sendiri, pokoknya, lingkungan teks besi ini telah membantu saya menyelesaikan masalah, sehingga kepala sekolah tidak dapat lagi menemukan alasan untuk memukuli saya. Tetapi, mata Wei Zong tiba-tiba menjadi dingin dan keras, Moyong ini tidak bisa digunakan lagi, kita harus memberinya warna untuk dilihat. Dia benar-benar marah. Dia bertanggung jawab atas Suntur Hall, menunjuk Moyong sebagai wakil ketua aula, dan menganggap Moyong sebagai orang kepercayaannya. Tapi penampilan Moyong hari ini membuat Wei Zong merasa dikhianati. Tetapi pada saat ini, berita lain datang. Tetua, berita baru saja datang bahwa Moyong, wakil ketua aula, membuat pernyataan di puncak Lingsu. Di depan 9 tetua, dia secara sukarela mengundurkan diri dari posisi wakil ketua aula Balai Tur Matahari. Wei Zong tercengang. Dia bahkan tidak pergi ke Moyong untuk menyelesaikan akun, tetapi orang ini benar-benar mengundurkan diri. Beraninya dia, bagaimana Anda bisa rela? Wei Zong sangat marah, dan dadanya terasa sesak. Dia menyadari bahwa segala sesuatunya berada di luar kendalinya, dan jika tidak ada alasan yang cukup di masa depan, dia tidak akan pernah ingin membersihkan Moyong lagi. Bahkan jika dia ingin menggunakan kekuatannya untuk menindas orang, kepala sekolah tidak akan setuju. Wei Zong bahkan dapat menyimpulkan bahwa dengan pengunduran diri Moyong sebagai wakil kepala aula, kepala sekolah pasti akan mengambil kesempatan ini untuk mengangkat orang kepercayaan untuk melayani sebagai wakil ketua aula Balai Tur Sun untuk menggantikan posisi yang dikosongkan oleh Moyong. Menyadari hal ini, Wei Zong sangat marah sehingga dia ingin membunuh Moyong ini, dia pantas untuk dibunuh. Puncak Lingsu. Di depan bangunan bambu di puncak gunung. Su Yi, Moyong dan Penatua ke-9 Tai Wenjing sedang minum dan suasananya sangat harmonis. Setelah kehilangan posisi wakil kepala Istana Tur Matahari, situasimu pasti akan merosot, apakah kamu benar-benar menyesalinya? Su Yi bertanya. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Moyong akan pergi sejauh ini. Sebelumnya, dia hanya menyebutkan bahwa jika Anda tidak ingin menjadi tanpa sadar dan dimanipulasi seperti bidak catur, Anda dapat memotongnya menjadi 2 dan menyerahkan posisi Anda. Dengan cara ini Anda dapat melompat keluar dari permainan catur dari identitas, dari bidak catur. Hanya saja konsekuensinya juga sangat serius, yang sepenuhnya akan memicu kekecewaan dan kemarahan para tetua, dan situasinya akan sangat buruk di masa depan. Siapa sangka, Moyong berpikir sejenak dan setuju. Dan di depan Penatua ke-9 Tai Wenjing, dia hanya meminta pengunduran dirinya. Penyesalan adalah penyesalan, tapi sangat bahagia.
Mo Yong meminum segelas anggur, dan Anda juga mengatakan bahwa ketika tetua pertama ingin berurusan dengan saya, kepala sekolah pasti tidak akan mengabaikannya, dan bahkan membantu saya untuk melawan tetua pertama. Su Yi tersenyum dan mengangguk. Musuh dari musuh adalah teman. Jika Anda ingin menghindari manipulasi, Anda harus belajar membedakan siapa yang bisa menjadi teman Anda dan siapa yang bisa menjadi musuh Anda. Bagi Su Yi, Mo Yong, yang memilih untuk berhenti dari pekerjaannya daripada bertindak sebagai pion melawannya, tidak diragukan lagi dapat dianggap sebagai teman. Tentu saja, hanya teman di tanah. Bagaimana denganmu, Xiao Jian, tidakkah kamu khawatir diajar oleh Qi Hou? Penatua ke-9 Tai Wenjing berkata dengan cemas. Kepala sekolah bahkan tidak menyapa, dia ingin aku menjadi pisau untuknya, dan bahkan terlibat perkelahian dengan tetua pertama, bagaimana aku bisa setuju? Su Yi berkata dengan ringan, saya secara alami tahu bahwa jika Anda tidak memainkan bidak catur, Anda akan menjadi bidak yang ditinggalkan, tetapi saya mampu membayar harga seperti itu. Saat dia mengatakan itu, dia menangkupkan tangannya ke arah Tai Wenjing dan berkata, terima kasih kepada Penatua Tai karena telah mengambil tindakan kali ini, saya sangat berterima kasih dan saya akan membayar diri saya sendiri di masa depan. Ya, itu adalah ide Su Yi untuk membiarkan Tai Wenjing campur tangan. Tujuannya adalah untuk membiarkan Tai Wenjing maju dan membalikkan angan-angan kepala sekolah. Tentu saja, Tai Wenjing tidak pandai bergulat dengan kepala sekolah. Tapi itu sudah cukup untuk menghancurkan rencana ini. Tai Wenjing tersenyum masam dan berkata, terima kasih atas apa yang saya lakukan, saya membawa Anda kembali ke sekte, dan kami telah berbagi suka dan duka bersama. Melihat bahwa Anda terlibat dalam kekacauan seperti itu, saya secara alami harus menarik Anda. Saat dia mengatakan itu, dia melirik Su Yi dan Mo Yong, dan menertawakan dirinya sendiri. Saya adalah penatua yang paling diabaikan di sekte ini, dan mulai sekarang, saya khawatir Anda akan jatuh ke dalam situasi yang sama dengan saya. Mo Yong terdiam beberapa saat. Su Yi tersenyum dan berkata, menjauh dari pusaran perebutan kekuasaan secara alami berarti menjauh dari kekuasaan dan status, tetapi selama kamu bisa santai, itu sudah cukup. Kamu berpikiran terbuka. Tai Wenjing tertawa dan menggelengkan kepalanya. Ditinggalkan tidak hanya penurunan status, tetapi juga akan menghadapi segala macam kesulitan dan pengucilan di masa depan. Anda tidak akan mendapatkan manfaat apapun, dan Anda tidak akan bisa mendapatkan sesuatu yang baik. Apakah itu kepala sekolah atau penatua agung, mereka tidak akan menyambut orang-orang seperti mereka. Adapun orang lain di sekte itu, mereka ditakdirkan untuk tidak berani terlalu dekat dengan mereka, dan akan menghindari mereka jauh dan menarik garis yang jelas. Ini adalah nasib menjadi anak terlantar. Itu tidak berpikiran terbuka, tetapi di depan pertanyaan praktik, perebutan kekuasaan itu tidak layak untuk ditampar. Su Yi berkata dengan ringan. Mudah untuk mengatakannya. Ketika Anda benar-benar dikucilkan, diabaikan, dan ditekan, ketika semua jenis manfaat diambil oleh orang lain, dan segala macam hal baik diambil oleh orang lain, Anda akan mengerti betapa memalukan dan tak tertahankannya situasi ini. Tai Wenjing menghela nafas, kamu juga dapat menyadari bahwa ketika kamu berlatih di sekte, siapapun yang memiliki kekuatan dapat berdiri lebih tinggi dan melangkah lebih jauh. Kata-kata itu dipenuhi dengan desahan dan melankolis. Su Yi segera melihat bahwa penatua ke-9, Tai Wenjing, juga mengumpulkan banyak keluhan dan keengganan di hatinya, serta keinginan yang tak terselubung untuk otoritas. Mata Mo Yong sedih, dan dia berkata, ya, jika kamu berlatih di sekte, jika kamu tidak memiliki otoritas, itu berarti kamu akan kehilangan semua kesempatan untuk maju dan menjadi lebih kuat. Kehilangan otoritas wakil ketua Aula Istana Tur Matahari juga berarti dia akan kehilangan semua perlakuan dan status yang dinikmati saat ini. Su Yi juga setuju dengan ini. Tapi, itu hanya pengakuan. Dalam analisis terakhir, dia bukan dari pengadilan ilahi Qingwu, jadi tidak perlu peduli tentang ini. Tapi Tai Wenjing berbeda dari Mo Yong. Pada saat ini, Su Yi tiba-tiba memiliki pemikiran yang tak terkendali di dalam hatinya. Apakah Anda ingin menggunakan identitas Xiao Jian di masa depan untuk merebut otoritas pengadilan ilahi Qingwu, dan membiarkan diri Anda mendominasi pengadilan ilahi Qingwu? Balas dendam semacam ini, mungkin lebih menyakitkan daripada membunuh Hua Hongzhen secara langsung. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2200. Hutan bambu bergoyang dan berdesir. Lautan awan melonjak di kejauhan, memantulkan cahaya awan yang megah dan seperti mimpi. Penatua ke-9 Tai Wenjing tiba-tiba berkata, Xiao Jian, mengapa kamu tidak pergi ke Xiao Songfeng, tempat saya berlatih? Su Yi terkejut dan berkata, Penatua Tai berpikir bahwa jika saya terus tinggal di puncak Lingsu, saya akan mendapat masalah. Ini pasti. Tai Wenjing dengan tegas berkata, jika kamu menolak digunakan oleh kepala sekolah sebagai pisau, itu berarti kamu telah benar-benar menyinggung kepala sekolah. Pada saat ini, kepala sekolah tidak perlu mengatakan apa-apa. Mereka yang ingin berbagi kekhawatiran kepala sekolah dan mereka yang ingin menduduki puncak Lingsu ditakdirkan untuk jatuh cinta padamu dan menginjakmu. Selain itu,
tetua ketiga bukan hanya lengan kepala sekolah yang kompeten, tetapi juga bos Anda. Jika dia ingin berurusan dengan Anda, dia dapat menggunakan metode apapun, dan itu akan membuat Anda tidak dapat memahami alasan apapun. Pada akhirnya, ekspresi Tai Wenjing menjadi serius. Saya berani memprediksi bahwa jika Anda bersikeras untuk tinggal di puncak Lingsu, Anda akan kesulitan menemukan jalan Anda. Di samping, Mo Yong juga mengangguk dan berkata, ketika Anda kehilangan nilai guna, Anda tidak memenuhi syarat untuk menduduki puncak Lingsu. Sebaliknya, lebih baik menyerah saja. Su Yi tersenyum dan berkata, mundur seperti ini hanya akan membuatku tampak tidak kompeten. Saya khawatir ada orang yang berani menginjak saya di masa depan. Ini tidak dapat diterima. Tepat ketika Tai Wenjing hendak mengatakan sesuatu, Su Yi sudah berkata sambil tersenyum, Penatua Tai, jangan khawatir, saya hanya pendatang baru. Saya tidak punya dasar atau dukungan, jadi mengapa Anda takut akan masalah? Tai Wenjing menghela nafas dan tidak membujuknya lagi. Mo Yong tidak mengatakan apa-apa lagi. Su Yi menyesap anggur dan melihat lautan awan di kejauhan. Dia tidak memberitahu Tai Wenjing, dia menantikan untuk menemukan masalah. Dengan cara ini, Anda dapat mengambil kesempatan untuk menonjol. Biarkan semua orang di sekte tahu bahwa dia bukan kesemek lembut yang bisa dimanipulasi. Selain itu, Su Yi punya rencana lain. Dia perlu membuktikan kekuatannya. Semakin kuat Anda, semakin stabil posisi Anda, dan semakin besar prestise dan pengaruh Anda di sekte. Pada saat itu, jika kepala sekolah dan tetua pertama berurusan dengan diri mereka sendiri lagi, mencoba untuk menekan dan mengecualikan diri mereka sendiri, mereka pasti akan memiliki keraguan di hati mereka. Lagi pula, jika ada konflik antara bagian atas dan bawah sekte, itu pasti akan mempengaruhi prestise masing-masing di sekte. Bayangkan saja, Dewa Ciptaan dengan kinerja luar biasa telah berulang kali ditekan dan dikucilkan. Ketika keturunan sekte yang bahkan bukan dewa melihatnya, apa yang harus mereka rasakan di dalam hati mereka? Tentu saja, premis dari semua ini adalah bahwa Anda harus terlebih dahulu membuktikan kekuatan Anda dan menjadikan diri Anda seorang selebriti dari sekte tersebut. Selebriti memiliki pengaruh, sehingga orang lain di sekte memperhatikan diri mereka sendiri, sehingga menghasilkan kekaguman, rasa hormat, dan rasa hormat. Tentu saja kecemburuan, fitnah dan kritik juga akan berkembang biak. Bagi Su Yi, pengaruhnya baik atau buruk, selama itu membangun gengsi dan gengsinya, itu sudah cukup. Pada hari yang sama, berita tentang apa yang terjadi di puncak Lingzu menyebabkan kehebohan di pengadilan ilahi Qingwu. Permainan antara kepala sekolah dan tetua agung ini diam-diam menarik banyak perhatian. Adapun Xiao Jian dan Mo Yong, mereka hanyalah pion. Tetapi hasil dari ini tidak terduga. 9 tetua turun tangan untuk menyelesaikan perselisihan, dan juga mengganggu perjuangan terbuka dan rahasia ini. Dan Mo Yong mengambil inisiatif untuk mengundurkan diri dari posisi wakil kepala Istana Tur Matahari. Hasil ini mengejutkan beberapa orang cerdik. Aku tidak ingin melakukan sesuatu untuk kepala sekolah, Xiao Jian ini ditakdirkan untuk menjadi anak terlantar. Tunggu dan lihat saja, maka Xiao Jian ditakdirkan untuk tidak beruntung. Bagaimana Mo Yong bisa begitu bingung? Dia tampaknya telah melompat keluar dari permainan catur, tetapi sebenarnya dia telah menyinggung kepala sekolah dan penatua agung. Bodoh, sangat bodoh. Di masa depan, sepertinya aku tidak bisa dekat dengan Mo Yong lagi, agar tidak menimbulkan pertunjukan. Su Yi dapat sepenuhnya mengantisipasi diskusi antara bagian atas dan bawah sekte, tetapi dia tidak peduli. Hanya sedikit gejolak, tidak terpuji. Namun, insiden ini memberi Su Yi pemahaman yang lebih baik tentang pengadilan ilahi Qingwu. Di seluruh sekte, orang-orang tua yang tetua terlalu tinggi hampir tidak bertanya tentang urusan dunia, dan mereka bersembunyi dan berkultivasi dalam pengasingan. Kecuali sesuatu yang penting terjadi, itu tidak akan terlibat dalam masalah dalam sekte. Namun, tidak ada yang berani mengabaikan keberadaan mereka. Perebutan kekuasaan yang terjadi di sekte itu terjadi di antara kedua kubu. Satu dipimpin oleh kepala sekolah Liang Lingsu, ada banyak tetua kabinet sekte, serta beberapa tokoh kuat lainnya, seperti tetua paviliun kitab suci Tibet, tetua aula Chuan Gong, dan sebagainya. Satu dipimpin oleh penatua agung Wei Zong, dan ada juga beberapa penatua kabinet. Tapi yang paling penting, Wei Zong mengendalikan Suntur Palace. Kekuatan Suntur Hall sangat besar, dan hampir semua situs dan kekuatan Qingwu Divine Court di Nanhuo Shenzhou diatur oleh Suntur Hall. Selain itu, kekuatan yang melekat pada pengadilan ilahi Qingwu juga sebagian besar mengikuti jejak tetua agung. Sederhananya, di pengadilan ilahi Qingwu, faksi kepala sekolah memiliki keuntungan. Di luar pengadilan ilahi Qingwu, kam tetua agung memiliki keuntungan. Kedua kubu telah berperang secara terbuka dan diam-diam selama bertahun-tahun, dan sampai sekarang, ada kecenderungan ketidakcocokan yang samar. Setelah Su Yi bergabung dengan pengadilan ilahi Qingwu, kekacauan yang dia temui adalah mikrokosmos dari perebutan kekuasaan semacam ini. Dua orang terkuat di sekte telah bertarung dalam pertikaian sedemikian rupa,
tetapi monster tua yang tinggal di pengasingan di daerah terlarang di gunung belakang tidak pernah memperhatikannya. Sepertinya, ini terjadi. Itu benar, di mata mereka, adalah hal yang baik untuk memiliki perjuangan di dalam sekte. Semakin intens perjuangan, semakin banyak bakat yang dapat disaring. Jika ada genangan air tergenang di sekte, dan ada kelompok perdamaian, itu berarti ada masalah besar di sekte itu. Su Yi membuat penilaian. Banyak dari kehidupan sebelumnya telah menciptakan Taoisme, dan dia juga telah membunuh banyak orang tua yang mendirikan patriark, bagaimana mungkin dia tidak mengetahui pikiran orang-orang tua itu. Di mata mereka, pertikaian sekte seperti membesarkan Gu. Semakin Anda bisa menonjol dari perjuangan kejam, semakin Anda bisa mengambil tanggung jawab besar. Tidak ada yang menyangka bahwa pada hari kedua setelah kekacauan di puncak Lingzu berakhir, tetua Wei Zong memimpin. Dengan perintah, dia menyetujui permintaan Mo Yong dan mencopot posisinya sebagai wakil kepala Istana Tur Matahari. Selain itu, dia mengambil kembali gua budidaya Mo Yong di puncak Hongxia, dan mengatur posisi baru untuk Mo Yong. Selamat datang di Aula Diakon. Kedengarannya bagus, tetapi sebenarnya itu adalah pekerjaan menjaga gerbang gunung dan menerima tamu asing. Itu juga salah satu posisi paling tidak populer di sekte. Yang dia lakukan hanyalah pekerjaan melelahkan yang dikirimkan kepada kami. Dibandingkan dengan posisi wakil ketua Aula Suntur Hall, itu sepenuhnya di tanah dan di langit. Penatua membunuh ayam untuk memperingatkan monyet. Banyak orang yang membuat kagum. Ini adalah peringatan bagi orang lain bahwa ini adalah hukuman bagi orang yang tidak setia. Juga pada hari yang sama, sekelompok dewa iblis dari sekte pergi ke puncak Lingzu untuk menyembah gunung. Ada Li Xiaoyun, Diakon Aula Chuan Gong, Gan Hu, Diakon Aula Yeyu, Yue Sanshan, Kepala Pintu Luar, Sun Beidu, Penjaga Pintu Dalam, dan sebagainya. Hampir setiap dewa iblis ini memegang posisi penting, dan tidak ada kekurangan orang yang mempesona dengan kekuatan tempur yang tak tertandingi. Misalnya, Li Xiaoyun, Diaken dari Aula Chuan Gong, adalah salah satu murid sejati Liang Lingsu, yang berada di peringkat ke-7. Sosok mantan putra tingkat Dewa Qingwu. Adapun Gan Hu, dia adalah orang kepercayaan yang pahit dan sejati dari tetua ketiga, dengan kekuatan tempur yang kuat dan reputasi terkenal di sekte tersebut. Sekarang, para dewa iblis ini akan pergi ke puncak Lingzu untuk menyembah gunung bersama, membuat semua orang menyadari bahwa badai terhadap Xiao Jian telah dimulai. Pergi, ayo pergi dan lihat badai ini. Xiao Jian ini, tidak hanya dia akan dipermalukan hari ini, tetapi dia juga akan diusir dari puncak Lingzu. Untuk sementara waktu, banyak orang besar diperingatkan dan berjalan keluar dari wilayah mereka sendiri ke puncak Lingzu. Saya mendengar bahwa Diakon Xiao Jian pernah membuat pertunjukan hebat di konferensi Taois musim semi dan musim gugur, tetapi sejauh ini belum ada yang melihat kekuatannya. Dengan basis kultivasi dan identitasnya, dia tidak memenuhi syarat untuk menempati puncak Lingzu sendirian. Kali ini, dia ditakdirkan untuk nasib buruk. Pergi dan lihat. Beberapa ahli waris yang suka menyaksikan kemeriahan bahkan lebih tergerak oleh angin, dan mereka semua lari ke puncak Lingzu. Di pengadilan Dewa Qingwu, apa yang disebut menyembah gunung, seringkali merupakan tantangan dari pintu ke pintu. Baik untuk menyelesaikan keluhan, atau untuk memperebutkan otoritas dan posisi, atau untuk memperebutkan keuntungan dan peluang tertentu. Singkatnya, di pengadilan ilahi Qingwu, hal semacam ini disetujui. Bahkan beberapa dojo di sekte secara khusus disiapkan untuk menyelesaikan perselisihan semacam ini. Langit cerah. Di depan puncak Lingzu, itu menjadi sangat hidup, dan sosok bisa dilihat di mana-mana. Ada tokoh kekuatan nyata dari seluruh sekte, serta beberapa keturunan dari sekte dalam dan luar. Sepintas, itu padat dan sangat spektakuler. Mo Yong juga datang, ketika dia melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan perasaan sedih. Hari ini, dia dikeluarkan dan direduksi menjadi Diaken Aula Yingbin, yang telah menyebabkan cemoohan dan ejekan yang tak terhitung jumlahnya. Di masa lalu, mereka yang bersaudara dengannya juga menjauhkan diri darinya. Dalam waktu kurang dari sehari, Mo Yong mencicipi apa yang disebut Tiger Falling dan Pingyang. Kesenjangan yang sangat besar membuatnya bahkan sedikit ragu apakah benar memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai wakil kepala Suntur Palace kemarin. Sekarang, giliran Xiao Jian lagi. Bahkan jika tetua ke-9 datang, dia tidak bisa ikut campur sama sekali. Mo Yong menghela nafas. Baisan adalah semacam persaingan Dao, dan tidak ada seorang pun di sekte yang bisa menghentikannya. Tiba-tiba, Mo Yong memperhatikan bahwa banyak orang di dekatnya menghindarinya jauh-jauh, dan bahkan beberapa orang junior memandangnya dengan kasihan. Ini membuat hati Mo Yong sakit, dan matanya tiba-tiba menjadi gelap. Frustrasi untuk sementara, tidak apa-apa. Ketika Anda duduk di bangku yang dingin untuk waktu yang lama seperti saya, Anda akan menghadapinya dengan tenang. Penatua ke-9 Tai Wenjing juga datang, dan berkata dengan hangat, di masa depan, Anda akan menemukan bahwa apa yang disebut kekuatan itu tidak lebih dari nama palsu dan sedikit keuntungan. Tanduk siput memiliki nama palsu, dan untung kecil.
Moyong mengulangi kata-kata ini di mulutnya dan menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas. Siapa yang mudah didapat? Siapa yang benar-benar peduli ketika mereka kehilangan bunga mekar yang pernah mereka miliki dan berakhir dalam situasi yang menyedihkan karena terjebak dalam kawanan dan dipermainkan oleh udang? Xiao Jian, ketika saya datang untuk menyembah gunung, saya akan keluar dan melihat apakah saya punya nyali. Sebuah teriakan keras bergema seperti guntur. Seseorang berdiri di kaki puncak Lingzu dan melancarkan provokasi. Segera, semua mata bertemu, dan mereka mengenali bahwa teriakan keras itu datang dari Ganhu, Diaken dari Aula Tur Malam. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2201. Harimau kering, zangsu tinggi, tulang tebal, kulit seperti perunggu, rambut panjang berantakan, mata dingin seperti pisau, dan aura garang. Istana Tur Malam bertanggung jawab atas hukuman, dan setiap orang kuat di kuil Tur Malam hampir merupakan karakter yang membunuh tanpa berkedip, dan tangan mereka berlumuran darah. Ganhu adalah Diaken Istana Yeyu, dewa yang lebih rendah dari alam penciptaan kesempurnaan agung, dan dia adalah orang kepercayaan sejati dari tetua ketiga, dan kekuatan tempurnya jelas bagi semua orang. Keganasannya terkenal di seluruh benua Vulkan Selatan. Pada saat ini, ketika Ganhu adalah yang pertama berdiri untuk memuja gunung, itu juga menimbulkan sensasi di lapangan. Hanya kamu, suara acuh tak acuh datang dari formasi terlarang yang ditutupi oleh puncak Lingzu. Ini Suyi, tapi dia tidak keluar dari Lingzu Peak. Ini membuat banyak orang mengerutkan kening, dan mereka terpancing untuk datang ke pintu. Apakah Xiao Jian ini bahkan memiliki keberanian untuk keluar dan bertemu? Tentu saja ada lebih dari satu harimau kering. Seorang pria berjubah abu-abu berdiri dengan nada acuh tak acuh, dan aku. Ledakan, ada keributan lain di lapangan, dan pria berjubah abu-abu itu dikenali sebagai Li Xiaoyun. Murid sejati ketujuh dari kepala sekolah, Diaken dari Aula Chuan Gong, sosok luar biasa yang menjadi terkenal di Nanhuo Shenzhou sejak lama. Demikian juga, dia juga seorang dewa di alam ciptaan yang lebih rendah. Patut disebutkan bahwa ketika orang-orang dari alam yang sama melakukan, menyembah gunung, mereka tidak dapat menolak. Jika tidak, Anda akan dihukum karenanya. Jika orang-orang dari alam yang berbeda menyembah gunung, mereka dapat menerima atau menolaknya, tidak ada batasan. Xiao Jian, berdasarkan identitas dan kualifikasi Anda sama sekali tidak memenuhi syarat untuk menduduki puncak Lingzu. Jika Anda mengetahui situasinya, cepat serahkan puncak Lingzu. Jika tidak, Anda akan dipermalukan di depan umum hari ini dan akan dipermalukan. Pria lain berjubah kuning berdiri, sikapnya sama keras dan kasarnya. Penatua Sekte Luar Yue Sanshan. Ini juga merupakan dewa yang lebih rendah dari alam penciptaan kesempurnaan agung. Pintu luar berbeda dari pintu dalam, dan status sesepuh pintu luar jauh lebih rendah daripada sesepuh pintu dalam. Tetua Sekte Luar seperti Yue Sanshan mungkin setara dengan Diaken Istana Tur Malam seperti Ganhu. Saat Li Xiaoyun dan Yue Sanshan melangkah keluar satu demi satu, suasana di lapangan menjadi semakin sensasional. Ada lagi yang mau menyembah gunung. Suara Suyi terdengar lagi, jika ada, berdiri bersama sekarang, sehingga tidak ada yang akan mundur dan takut akan pertempuran. Beberapa kata, diremehkan, menyebabkan kegemparan di lapangan. Apakah Diakon Xiao sangat marah sehingga dia tidak berani menatap Ganhu, Li Xiaoyun, dan Yue Sanshan? Seseorang terkejut. Jika dia benar-benar punya nyali, mengapa dia tidak berani muncul sampai sekarang? Menurut saya, dia harus mengamati situasi. Ketika dia melihat situasinya tidak baik, dia mungkin akan mengaku kalah. Seseorang mencibir. Ketika ada keributan di lapangan, beberapa orang berdiri satu demi satu dan datang ke kaki puncak Lingzu. Kalau begitu, hitung juga kami. Seorang pria berjubah hitam berbicara dengan dingin. Sejauh ini, termasuk Ganhu dan yang lainnya, ada 13 dewa iblis yang menonjol. Setiap orang memiliki posisi penting, meskipun mereka tidak sebanding dengan para petinggi sejati, mereka dapat dianggap sebagai orang-orang tingkat menengah di sekte tersebut. Hanya melihat barisan seperti itu membuat napas lega di lapangan. Pikiran yang sama muncul di benakku. Kemudian Xiao Jian selesai. Pada saat ini, formasi terlarang di puncak Lingzu melonjak, dan sesosok keluar. Pakaian putih lebih baik dari salju, sosoknya tinggi dan tinggi, kurus dan tampan. Itu adalah Suyi. Ketika dia melihatnya muncul, semua mata bertemu. Deken Xiao, kamu akhirnya berani keluar. Qianhu berkata dengan energi pembunuh, sekarang, apakah Anda akan mengambil inisiatif untuk mengakui kekalahan dan menyerahkan puncak Lingzu, atau bergabung dengan kami dan pergi ke dojo untuk memutuskan hasilnya? Dia sangat langsung dan tidak menyembunyikan permusuhannya terhadap Su Yi sama sekali. Li Xiaoyun menoleh, memandang Tai Wenjing di antara kerumunan, dan berkata, Penatua Tai, kamu tidak memiliki kesempatan untuk campur tangan kali ini. Tidak peduli apa yang terjadi nanti, kamu sebaiknya tidak membujuknya. Kata-kata itu membuat semua orang terlihat berbeda. Siapa yang tidak yakin, 9 sesepuh yang campur tangan kemarin dan menyelesaikan gangguan di puncak Lingzu.
Tetapi tidak ada keraguan bahwa latihan 9 sesepuh juga telah membangkitkan rasa jijik banyak orang. Seperti sekarang, sebagai murid sejati dari kepala sekolah, Li Xiaoyun tidak memberikan wajah apapun kepada penatua ke-9, dan memperingatkannya terlebih dahulu. Di bawah pengawasan publik, dia diperingatkan oleh seorang junior, yang membuat Tai Wenjing terlihat muram dan marah. Dia berkata dengan kosong, saya menyarankan Anda untuk tidak meremehkan Deken Xiao, jika tidak, itu hanya akan mempermalukan tuanmu. Ah! Li Xiaoyun mencibir dan tidak peduli lagi. Sikap menghina itu membuat wajah Tai Wenjing semakin jelek. Orang-orang di dekatnya diam, menonton dari pinggir lapangan. Melihat semua ini, Mo Yong tidak bisa menahan perasaan sedih. Di masa depan, apakah dia akan menjadi seperti tetua ke-9, bahkan para junior itu berani menudingnya. Xiao Jian, terserah kamu untuk membuat keputusan. Qianhu sedikit tidak sabar dan mendesak. Su Yi menghela nafas dan berkata, ketika saya bergabung dengan pengadilan ilahi Qingwu, saya awalnya ingin berkultivasi dengan sepenuh hati untuk membuktikan dao besar, tetapi saya tidak pernah memikirkannya tetapi masih tidak dapat menghindari konflik ini. Kata-kata itu membuat banyak orang tercengang. Segera, banyak orang memiliki perasaan yang tak terlukiskan. Memang, baru setengah bulan sejak Xiao Jian bergabung dengan sekte tersebut, tetapi dia telah terlibat dalam kekacauan pertikaian di sekte tersebut. Jika kamu ingin mengolah dao dengan sepenuh hati, siapa yang bisa menghentikanmu? Selama kamu menyerahkan Ling Sufeng, urusan hari ini secara alami dapat berakhir di sini. Li Xiaoyun mendengus dingin. Su Yi tersenyum dan berkata, puncak Ling Bambu diberikan oleh kepala sekolah, bagaimana saya bisa menyerah begitu saja? Meskipun saya tidak berbakat, saya bukan seseorang yang takut pada sesuatu, jadi jangan salahkan saya karena tidak begitu sopan. Mengatakan itu, dia mengambil kendi dan mengangkat kepalanya untuk menyesap. Sikap arogan itu membuat banyak murid sekte yang hadir tidak bisa tidak mengaguminya. Seperti kata pepatah, yang kalah tidak pernah kalah. Tingkah Su Yi saat ini bahkan dikagumi oleh beberapa tokoh besar di posisi penting. Namun, hargai saja. Tidak ada yang akan berpikir bahwa dia bisa membalikkan keadaan hari ini. Orang yang lebih tua menghela nafas dan menasihati, Xiao Jian, jangan keras kepala, mundur selangkah dan buka langit, kamu memiliki darah naga lilin, dan bakatmu luar biasa. Sekarang kamu mungkin mengalami beberapa kemunduran dan kamu akan jatuh ke bawah, tetapi di masa depan, Anda akan berada di sana cepat atau lambat. Ketika membubung ke langit, pernyataan ini mengundang banyak simpati. Sebagian besar orang yang hadir tidak memiliki keluhan dengan Su Yi melihat bahwa dia berada dalam situasi seperti itu tak lama setelah bergabung dengan sekte, mereka tidak bisa menahan perasaan simpati. Su Yi menggelengkan kepalanya dan berkata, cara yang bagus untuk bertarung di garis depan, kamu bisa kalah, tetapi tidak ada ruang untuk mundur. Saat dia mengatakan itu, dia berjalan keluar dari gerbang gunung, melirik Li Xiaoyun dan yang lainnya, dan berkata, karena itu menyembah gunung, menurut aturan, siapapun yang kalah harus membayar harganya, dan hak menjadi pemenang yang beruntung. Apa yang ingin kamu pertaruhkan? Li Xiaoyun tertawa, matanya main-main. Jika kamu kalah, serahkan semua jasa yang telah kamu kumpulkan. Jika aku kalah, aku akan meninggalkan puncak Lingzu sesuai keinginanmu. Su Yi berkata tanpa ragu-ragu. Jasa adalah jasa yang diperoleh setelah memberikan kontribusi besar kepada sekte atau memberikan kontribusi. Setelah mengumpulkan pahala, Anda dapat pergi ke Aula Zhongmen Tianbao untuk menukar berbagai manfaat. Bahkan, ketika Anda telah mengumpulkan cukup banyak pahala, Anda bahkan dapat dipromosikan ke posisi sekte. Meningkatkan status. Di pengadilan ilahi Qingwu, ada banyak peran seperti diaken dan wali, yang langsung dipromosikan setelah mengumpulkan cukup banyak jasa. Bagi Su Yi, jasa secara alami sangat penting. Bahkan dapat dikatakan bahwa di Qingwu Divine Court, merit adalah semacam mata uang transaksi, yang dapat ditukar dengan berbagai keuntungan. Bagaimanapun, jasa merupakan perbuatan besar dan kontribusi yang dibuat untuk sekte, dan sekte secara alami harus memberikan kembali dan penghargaan. Tidak hanya pengadilan ilahi Qingwu, tetapi setiap faksi di dunia memiliki pengaturan dan penilaian yang serupa. Haha, orang ini sebenarnya mengincar prestasi kita. Yue Sanshan tidak bisa menahan senyum, yang juga menarik tawa dari yang lain. Su Yi tidak tersenyum, hanya menatap Li Xiaoyun dengan acuh tak acuh. Bisa, Li Xiaoyun setuju tanpa ragu-ragu, namun, saya punya permintaan lain, yaitu, jika Anda kalah, Anda tidak hanya harus meninggalkan puncak Lingzu, tetapi juga berlutut di depan kuil Haotian untuk bertobat. Begitu kata-kata ini keluar, para penonton terkejut. Semua orang tahu bahwa Li Xiaoyun hanya mengajukan kondisi yang menghina seperti itu karena dia ingin bernafas lega untuk tuannya, yaitu kepala sekolah. Su Yi menyipitkan matanya, menatap Li Xiaoyun dalam-dalam, dan hanya mengucapkan satu kata, ya. Ayo pergi ke dojo. Harimau kering mendesak. Kamu tidak perlu merepotkan, di puncak Lingzu Peak, di atas lautan awan, kamu bisa bertarung. Saat dia mengatakan itu,
sosok Suyi melompat, dan dia naik ke udara dan melayang ke lautan awan. Kemudian, dia melirik Li Xiaoyun, Ganhu dan yang lainnya, dan berkata, siapa yang akan datang lebih dulu? Seluruh tempat itu sunyi dan suasananya menyedihkan. Saya datang. Tetua sekte luar Yue Sanshan tidak bisa menahan diri pada awalnya, jadi dia langsung naik ke langit dan datang ke lautan awan. Mata penonton juga semua berkumpul di masa lalu. Lautan awan bergelombang, dan pakaian putih Suyi lebih bersinar dari salju. Yue Sanshan juga memiliki gayanya sendiri yang luar biasa. Faktanya, orang-orang yang datang untuk menyembah gunung kali ini telah mempelajari catatan dan penampilan Suyi di konferensi Tao musim semi dan musim gugur. Saya adalah kesempurnaan agung dari alam penciptaan, dan sebagai orang tua dari sekte tersebut, saya tidak akan dengan sengaja menghina Anda sebagai pendatang baru. Yah, saya akan memberi Anda 3 trik. Yue Sanshan berbicara dengan ringan. Napasnya menderu, menghancurkan lautan awan di dekatnya, melepaskan energi pembunuhan yang tirani dan tak terbatas. Kata-kata ini, ditambah dengan kekuatannya yang menghancurkan bumi, segera menarik tepuk tangan. Banyak orang bersorak. Betulkah? Suyi berkata, jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan, lebih baik jangan menahan diri dan melakukan yang terbaik, kalau tidak. Yue Sanshan tertawa, di mana ada begitu banyak omong kosong, jadi mengapa tidak membiarkanmu melakukan 3 trik? Sebelum dia bisa selesai berbicara, Suyi sudah mengguncang pakaiannya dan melambaikan lengan bajunya, menekan dengan telapak tangan. Ledakan, lautan awan runtuh ke segala arah, berserakan seperti Catkins. Kekosongan di 10 arah retak, menyebar seperti sarang laba-laba. Suara Yue Sanshan berhenti tiba-tiba. Dan seluruh tubuhnya, seperti meteorit, jatuh dari langit dan menabrak tanah di kaki puncak Lingsu. Sebuah lubang berbentuk manusia dihancurkan ke tanah sekeras besi. Asap dan debu menyebar, dan bumi bergetar. Orang-orang tercengang. Kata-kata bangga Yue Sanshan masih bergema di telinganya untuk waktu yang lama. Mengapa kamu tidak melakukan 3 gerakan? My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2202. Di satu telapak tangan, Yue Sanshan kalah. Seperti meteorit yang menabrak bumi, memercikkan debu ke seluruh langit. Saat menyaksikan adegan ini, semua orang hampir tidak bisa mempercayai mata mereka. Dikatakan bahwa ada 3 gerakan, jadi mengapa Anda kalah hanya dengan 1 gerakan? Sangat kuat. Beberapa tokoh senior dapat melihat sekilas bahwa telapak tangan Xiao Jian tampaknya meremehkan, tetapi pada kenyataannya, hukum yang melekat dari cara ilahi dan kekuatan Qi dan darah sangat kuat dan sangat menakutkan. Apakah Yue Sanshan ceroboh? Mungkin. Namun, mampu menekan sesepuh sekte luar seperti Yue Sanshan, yang telah mengembangkan kesempurnaan agung alam penciptaan, di telapak tangannya, menunjukkan betapa menakutkannya kekuatan tempur Xiao Jian. Li Xiaoyun mengerutkan kening. Mata harimau kering berkilat. Para dewa iblis yang datang untuk memuja gunung itu semua terkejut dengan pemandangan ini, dan ekspresi mereka berubah seketika. Yue Sanshan dikalahkan. Masih hilang di telapak tangan Anda. Dalam pertempuran ini, Xiao Jian memimpin. Ada keributan di lapangan, dan murid-murid sekte yang datang untuk menonton pertempuran itu tidak bisa menahan diri untuk sangat terkejut. Apakah ini kekuatan keturunan naga lilin? Sangat menakutkan. Saya katakan sebelumnya, jangan meremehkan Xiao Jian. Pada konferensi musim semi dan musim gugur, jika Xiao Jian tidak secara sukarela mundur, dia akan berada di 10 besar. Penatua ke-9 Tai Wenjing berkata dengan dingin, selanjutnya, jika kamu menganggapnya enteng, kamu ditakdirkan untuk lebih buruk daripada Yue Sanshan. Setelah beberapa kata, Li Xiaoyun, Ganhu dan yang lainnya dirangsang sampai dirangsang, dan wajah mereka cukup suram. Aku tidak yakin. Tiba-tiba, Yue Sanshan memanjat keluar dari lubang besar di tanah dan berteriak dengan marah, betapa tercelanya dia untuk menyelinap menyerang sebelum duel dimulai. Rambutnya acak-acakan, hidungnya membiru, wajahnya bengkak, dan tubuhnya tertutup debu. Tatapan putus asa, memalukan. Tai Wenjing mengangkat tangannya dan menunjuk Yue Sanshan, di bawah mata publik, jika kamu kalah, dan sekarang kamu masih sangat sombong, bukankah itu malu? Yue Sanshan gemetar, berbalik dan pergi. Kali ini, rasa malunya sangat besar, dan dalam sehari, berita kekalahannya oleh langkah Xiao Jian pasti akan menyebar ke seluruh sekte. Jika Anda tidak pergi, itu ditakdirkan untuk menjadi lelucon. Tunggu, Tai Wenjing memarahi, pergilah ke Aula Tianbao segera, serahkan semua pencapaian yang telah kamu kumpulkan, dan catat itu atas nama Xiao Jian. Yue Sanshan mengeluarkan kutukan marah dan bergegas pergi. Melihat semua ini, ekspresi semua orang menjadi aneh. Sungguh konyol datang untuk menyembah gunung secara agresif, tetapi pergi seperti anjing panik. Ketika orang-orang melihat Suyi lagi, mata mereka diam-diam berubah. Lanjut, di lautan awan, pakaian putih Suyi berkibar, dan sikapnya diam. Setiap orang, pada saat ini, semua orang merasakan kekuatan dan dominasi Dewa Iblis garis keturunan naga lilin ini. Biarkan aku datang. Harimau kering itu menyapu dan berubah menjadi cahaya pelangi merah, muncul di bawah langit.
Ledakan. Sosok Zhang Sugao-nya meledak menjadi cahaya darah yang menyilaukan, dan aura ganas menyebar seperti gelombang, dan itu seperti inkarnasi dewa pembunuh sekaligus. Aura pembunuhan berdarah yang kental bahkan berubah menjadi cincin surgawi, menjaganya di sekelilingnya, menunjukkan pemandangan gunung mayat dan lautan darah. Dentang. Dan bersamaan dengan raungan keras, sebuah tombak emas muncul di tangan Ganhu, dan keganasannya juga meroket. Penontonnya sensasional. Ganhu juga di aken istana Yeyu, dan dia juga orang kepercayaan sejati dari tetua ketiga. Tetapi untuk mempertajam daunnya sendiri, dia menekan Taoismenya sendiri selama 3.000 tahun. Sampai hari ini, meskipun dia masih belum menembus, kekuatan tempurnya cukup kuat untuk menempati peringkat 10 besar di antara karakter-karakter di King Wu Divine. Pengadilan. Pada saat ini, ketika mereka melihat keganasan yang diungkapkan oleh Ganhu, banyak tetua tergerak. Era Divine Tracer Tianyao Divine Halberd, cincin darah pembunuh kekuatan supernatural Zenpai, dan aturan dewa darah cair kelas 1. Ganhu bertekad untuk mengambil tindakan dengan seluruh kekuatannya, dan memperlakukan Xiao Jian itu sebagai musuh besar. Seorang lelaki tua berbisik, pertempuran ini pasti akan sengit. Xiao Jian adalah keturunan naga lilin, dan dia memiliki kekuatan gaib yang sangat besar. Itu tergantung pada apakah dia bisa menjadi lawan Ganhu. Mendengar diskusi ini, Tai Wenjing mengingat penampilan Su Yi di konferensi musim semi dan musim gugur, dan diam-diam berkata dalam hatinya. Pertemuan Dao musim semi dan musim gugur mengumpulkan orang-orang paling menonjol dari seluruh benua Dewa Api Selatan, dan Xiao Jian dapat membuat nama untuk dirinya sendiri di sana. Bagaimana itu bisa menjadi generasi orang yang mudah? Harimau kering ini, ditakdirkan agar tidak murah. Tai Wenjing membuat penilaian. Pada saat yang sama, di bawah langit, Qianhu tidak mengatakan sepatah kata pun, dan menembak langsung. Ledakan. Dia melambaikan halberd cemerlang surgawi, memicu aura pembunuhan berwarna darah yang mengerikan, dan menebas dengan marah. Langit bergetar, mencerminkan lapisan kekuatan formasi terlarang. Itu adalah formasi terlarang perlindungan gunung yang menutupi Gunung Suci King Wu. Pada saat ini, ia dikejutkan oleh pukulan dari harimau kering. Dan ketika Ganhu menebas pukulan ini, mata semua orang pedih, dan semua orang di lapangan terkejut. Kekuatan membunuh semacam ini terlalu menakutkan. Menghadapi pukulan ini, Su Yi tidak lagi menyembunyikannya. Tubuhnya penuh dengan darah dari naga lilin, dia tiba-tiba melompat ke depan dan melemparkan tinjunya untuk membunuh. Dentang. Tianyao Senji diblokir, suara tabrakan itu menghancurkan bumi, dan semburan kekuatan seperti kehancuran menyebar. Mata telanjang dapat melihat bahwa di belakang sosok Su Yi, bayangan naga lilin muncul, dan tirai cahaya gelap tak berujung muncul, menutupi langit. Sama seperti malam abadi, mata semua orang gelap, tidak hanya mata mereka, tetapi juga kesadaran dan persepsi mereka terpengaruh, sama seperti berada dalam kegelapan, mereka tidak bisa tidak merasa ngeri. Membunuh. Harimau kering itu berteriak, melambaikan tombak, dan menembak dengan panik, seperti dewa pembunuh yang melawan dunia. Su Yi tidak pernah mundur darinya, dan mencoba yang terbaik untuk menantangnya. Bahkan lebih kuat dari Ganhu, tinju tangan kosongnya, tetapi energi darah menembus langit dan tanah, setiap kali dia meninju, itu menghancurkan kehampaan dan menghancurkan ke segala arah. Sungguh keberadaan yang ganas, Qianhu, terbunuh dan mundur. Hanya dalam beberapa saat, dengan raungan, Tianyao Senji meledak, dan jeritan itu mengguncang langit. Harimau kering batuk darah dan melarikan diri dengan ngeri. Tetapi pada saat ini, Su Yi sudah melompat, membanting tinjunya seperti drum, dan membantingnya ke bawah. Samar-samar terlihat, dalam kekuatan tinju itu, ada peluit panjang dari hantu naga lilin, dan kemudian menukik ke bawah. Ledakan. Pelindung tubuh Dao Guang dari tubuh Qianhu meledak dan menyebar, dan lengan yang menghalanginya di udara meledak. Darah berceceran, Ganhu menjerit nyaring, dan seluruh orang itu jatuh ke tanah. Sama seperti Yue Sanshan sebelumnya, lubang berbentuk manusia hancur di tanah. Penonton terdiam dan terdiam. Orang-orang semua terkejut. Harimau kering, tersesat. Dalam pertarungan head-to-head, dia ditindas selangkah demi selangkah oleh Su Yi dan dikalahkan dengan kuat. Lengannya patah dan hancur, bibirnya batuk darah, dan dia terbaring di lubang di tanah, seperti katak yang terluka, berkedut di sekujur tubuhnya. Dan di langit, di lautan awan yang bergejolak, pakaian putih Su Yi melampaui salju, dan dia berdiri di bawah cahaya langit, seperti puncak gunung yang sepi yang tidak akan pernah berubah. Teguh. Lanjut. Ketika semua orang terkejut, suara Su Yi terdengar lagi. Tanpa sadar, mata orang-orang beralih ke Li Xiaoyun. Kemudian orang-orang dengan jelas melihat bahwa ekspresi Li Xiaoyun sudah berubah. Menjadi sangat bermartabat. Tidak diragukan lagi, dengan Yue Sanshan dan Ganhu kehilangan satu demi satu, Li Xiaoyun, murid sejati ketujuh dari kepala sekolah, juga merasakan tekanan berat, dan dia tidak lagi setenang sebelumnya. Siapa di antara kalian yang ingin menjadi orang ketiga yang melawan Xiao Jian itu? Li Xiaoyun memandang mereka yang datang bersamanya untuk menyembah gunung. Beberapa menghindari tatapannya, beberapa orang tampak tidak nyaman.
Beberapa diam. Melihat adegan ini, siapa yang tidak mengerti bahwa dalam dua pertempuran tadi, kekuatan bertarung Xiao Jian yang tak tertandingi telah mengejutkan orang-orang yang datang untuk menyembah gunung ini. Termasuk Li Xiaoyun, mereka juga takut. Kalau tidak, jika dia memiliki kepastian untuk menang, dia akan berdiri pada saat ini. Mengapa dia harus bertanya kepada orang lain apakah mereka akan bermain? Menurut aturan Baisan, karena kamu sudah membuat keputusan, kamu tidak bisa menyerah. Jika tidak, kamu akan dihukum dan membayar harganya. Tai Wenjing berkata, tentu saja, jika kamu takut bertarung dan mundur tanpa bertarung, kamulah yang akan malu. Kata-kata ini tampaknya menjadi pengingat, tetapi mereka sebenarnya memukuli para dewa iblis yang memuja gunung, sehingga mereka tidak dapat melarikan diri dan hanya bisa bertarung. Untuk sementara waktu, tatapan Li Xiaoyun dan yang lainnya berubah secara halus. Mungkin, orang-orang agresif yang datang untuk mencari kesalahan ini tidak menyangka bahwa kekuatan tempur Xiao Jian jauh lebih kuat daripada rumor, kan? 9 tetua tidak perlu mengingatkanku, bahkan jika generasi kita kalah, kita tidak akan pernah menyerah. Li Xiaoyun mendengus dingin, naik ke langit, dan datang ke bawah langit. Kekuatannya jelas sedikit lebih baik daripada Gan Hu, dan ketika dia menembak, dia langsung menggunakan kekuatan magis terlarang di bagian bawah kotak. Seperti putus asa, Su Yi tidak sopan, dan juga menggunakan kekuatan magis tabu seperti Silent Night dan Candle Dragon's Breath untuk menekan Li Xiaoyun dalam satu gerakan. Tidak banyak ketegangan sama sekali. Seluruh tempat itu sunyi. Orang-orang tidak terkejut seperti sebelumnya, lagi pula, mereka sudah melihat metode Su Yi. Tetapi ketika Li Xiaoyun, murid sejati ketujuh kepala sekolah, juga dikalahkan di depan puncak Lingzu, banyak perasaan muncul di hatinya. Di pengadilan Dewa King Wu, ada banyak dewa di alam ciptaan. Bisa disebut atas, tapi hanya sekelompok kecil orang. Li Xiaoyun dapat dianggap sebagai salah satunya. Kekalahannya juga berarti bahwa pada tingkat penciptaan, Xiao Jian sudah menjadi kelompok orang teratas di sekte tersebut. Atau, bagaimana kalau kau mengaku kalah saja? Pada saat ini, di bawah langit, Su Yi melihat orang-orang yang tersisa yang menyembah gunung. Singkatnya, penghinaan. Xiao Jian, kamu sangat gila. Apakah kamu benar-benar berpikir kita akan takut? Seseorang meraung dan bergegas ke langit untuk bertarung. Tapi itu ditekan dalam sekejap dan jatuh ke tanah. Tidak peduli seberapa bodohnya kamu melebihi kekuatanmu sendiri, dan itu ditakdirkan untuk hanya lebih memalukan. Su Yi berbicara dengan ringan. Ekspresi para penyembah gunung lainnya tidak pasti untuk sementara waktu. Xiao Jian, kamu harus memaafkan orang dan memaafkan mereka. Kamu telah membuktikan kekuatanmu, mengapa kamu harus saling memaksa? Seorang lelaki tua berkata, dengarkan nasihat lelaki tua itu, lebih baik berhenti di sini, agar tidak menyinggung semua orang. Beberapa kata, menarik banyak gema. Namun, Su Yi tertawa dan berkata, sebelum perang, apakah Anda membujuk orang-orang itu untuk tidak datang menyembah gunung? Sekarang Anda membujuk saya untuk berbelas kasih, tidakkah menurut Anda pantat Anda terlalu bengkok? Gelak tawa terdengar di lapangan. Memang, apa yang dilakukan lelaki tua itu terlalu standar ganda, tidak tahu malu. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2203. Mendengar tawa semua orang, pipi lelaki tua itu memerah, dan dia berkata, aku baik, tetapi kamu tidak menghargainya, kamu benar-benar tidak tahu apa yang salah. Su Yi mengabaikannya, dia hanya melihat para penyembah gunung yang tersisa dan berkata, jangan buang waktu lagi, mengaku kalah atau datang untuk bertarung. Suasana tiba-tiba menjadi membosankan. Semua mata tertuju pada mereka yang menyembah gunung. Akui kekalahan, kamu bukan lawan dia Ken Xiao. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di kejauhan. Ditemani oleh suara itu, sesosok dengan rambut abu-abu panjang dan wajah tua berjalan mendekat. Huang Changting, wakil Aula Master Aula Tur Malam. Dewa kesempurnaan yang luar biasa di alam ciptaan yang ekstrim. Pada saat yang sama, dia juga salah satu bawahan dari penatua ketiga Kuzen. Saat dia berbicara, mereka yang memuja gunung semuanya tampak merosot dan mengakui kekalahan satu demi satu. Melihat semua ini, semua orang hanya bisa menghela nafas. Hari ini, semua orang berpikir bahwa Xiao Jian akan sial dan akan diusir dari puncak Lingzu, tetapi siapa yang mengira bahwa mereka yang datang untuk menantangnya akan dipermalukan. Karena kamu mengaku kalah, segera pergi ke Aula Tianbao dan pindahkan semua pencapaianmu ke nama dia Ken Xiao. Penatua ke-9 Tai Wenjing berbicara dengan keras. Semua orang bisa melihat bahwa Tai Wenjing sangat bahagia. Aku tidak menyangka dia benar-benar menyelesaikan badai hari ini. Mata Mo Yong linglung. Awalnya, dia berpikir bahwa Xiao Jian akan seperti dia. Hari ini, dia kehilangan muka dan meninggalkan puncak Lingzu sebagai pecundang. Sejak itu, dia menjadi yatim piatu yang terabaikan di sekte tersebut. Namun siapa sangka, ternyata tidak demikian. Setelah pertempuran ini, dia dapat memprediksi bahwa Xiao Jian tidak hanya akan membangun prestisenya sendiri, tetapi juga akan menjadi kuda hitam yang paling banyak ditonton di sekte tersebut.
Tidak ada yang berani menganggapnya sebagai pendatang baru yang bisa dibiarkan sendiri. Setiap orang. Tiba-tiba, Su Yi, yang berdiri di bawah langit, membuka mulutnya. Semua orang melihat ke atas. Melihat Su Yi menghela nafas, dia membungkukkan tangannya dan berkata, saya telah mengatakan sebelumnya bahwa bergabung dengan pengadilan ilahi King Wu adalah berkultivasi dengan sepenuh hati. Saya tidak pernah memikirkannya, tetapi saya mengalami beberapa masalah. Semua orang tercengang, dengan ekspresi yang berbeda. Huang Changting, wakil kepala istana Yeyu, mendengus dingin, Diakon Xiao mengungkapkan ketidakpuasannya dengan sekte itu. Tidak, Su Yi menggelengkan kepalanya, dalam analisis terakhir, saya adalah pendatang baru yang tidak memenuhi syarat untuk berlatih di puncak Lingsu. Untuk menghindari lebih banyak masalah di masa depan, saya, Xiao Jian, mengambil inisiatif untuk melepaskan puncak Lingsu, dan saya akan mengikuti 9 tetua untuk berlatih di masa depan. Begitu kata-kata ini keluar, para penonton gempar. Siapa yang mengira Su Yi akan menyerahkan Ling Sufeng ketika dia menang? Dan ucapannya pun mengundang simpati banyak orang. Ya, betapa mempesonanya keberadaan Xiao Jian ini. Tapi hanya karena dia pendatang baru, dia telah mengalami begitu banyak gangguan tanpa alasan. Hari ini, dia menunjukkan kekuatan besar dan mengalahkan banyak pemuja gunung berturut-turut. Betapa mempesona sikapnya dan betapa menakjubkan kekuatan tempurnya. Tapi akhirnya, namun, dia hanya bisa mengungkapkan posisinya untuk menyerahkan puncak Lingsu. Mengapa? Jawabannya jelas, karena dia tahu bahwa selama dia tidak melepaskan puncak Lingsu untuk 1 hari, lebih banyak masalah akan datang kepadanya di masa depan. Menyadari hal ini, para murid sekte itu merasakan gelombang kemarahan di hati mereka. Apakah terlalu banyak bagi Zhongmen untuk melakukan ini? Pada saat ini, mata orang-orang tua yang hadir ke arah Su Yi penuh kejutan dan kejutan. Yang bagus dengan mundur sebagai kemajuan. Xiao Jian ini benar-benar tidak mudah. Selama apa yang terjadi hari ini tersebar, siapa yang tidak bisa bersimpati dengan situasinya? Siapa yang tidak bisa berjuang untuknya? Dan sebagai hasilnya, para penyembah yang datang untuk memprovokasi gunung hari ini akan benar-benar menjadi penjahat dan akan menanggung keburukan. Bahkan, setelah kejadian ini, akan mempengaruhi gengsi kubu. Lagi pula, siapa yang tidak tahu, gejolak hari ini ditakdirkan untuk tidak dapat dipisahkan dari kubu kepala sekolah. Anak ini jauh dari sebanding dengan orang biasa. Tidak hanya kekuatan tempur dan bakatnya melawan langit, tetapi pikiran dan pemerintahan kotanya juga jauh dari sebanding dengan yang lain. Banyak orang tua yang diam-diam merasa kagum. Tai Wenjing dan Mo Yong juga merasakan niat dari gerakan Su Yi, dan tidak bisa tidak bertanya-tanya. Bagus, sangat bagus. Aku tidak menyangka kamu Xiao Jian bisa memainkan trik seperti itu sangat bagus. Huang Changting, wakil kepala istana Yeyu, memiliki mata yang dingin, dia juga memperhatikan niat Su Yi, dan dia sangat marah. Dalam hal ini, Su Yi hanya menggelengkan kepalanya, tidak repot-repot memperhatikan, melayang ke bawah, dan datang ke sisi 9 tetua. Elder Tai, di masa depan, aku hanya bisa berlatih denganmu untuk saat ini. Kata Su Yi. Tai Wenjing tertawa dan berkata, tidak ada yang mustahil. Ayo pergi ke Aula Tianbao dulu dan terima jasamu, lalu aku akan membawamu ke tempat kultivasiku. Karena itu, dia akan membawa Su Yi pergi. Tunggu sebentar, Huang Changting tiba-tiba berkata, menurut perintah yang diberikan oleh Tuan, dalam setengah bulan, Istana Tur Malam kami akan keluar untuk melakukan tugas penting, dan orang yang melakukan tugas itu juga memiliki Diaken Xiao, tolong tanyakan juga Diaken Xiao untuk mengetahui dan mempersiapkan terlebih dahulu. Kelopak mata Tai Wenjing melonjak dan dia berkata, misi apa, mengapa saya tidak tahu? Huang Changting berkata dengan kosong, tugas ini diputuskan oleh kepala sekolah, dan ketiga tetua diatur untuk bersiap, dan orang yang secara khusus bertanggung jawab atas tindakan itu adalah Istana Tur Malamku. Adapun tugas itu perlu dirahasiakan, untuk saat ini. Jika 9 tetua ingin tahu, kamu bisa pergi ke istana. Tanya kepala sekolah. Setelah semua, dia berbalik. Tai Wenjing mengerutkan kening. Dia punya firasat bahwa misi ini mungkin tidak ditujukan pada Xiao Jian, tetapi ketiga tetua mengatur agar Xiao Jian berpartisipasi. Saya khawatir mereka memiliki niat lain. Ini benar-benar gelombang-gelombang yang belum terselesaikan. Tai Wenjing menghela nafas. Ini adalah akhir dari menolak menjadi bidak catur untuk kepala sekolah. Dari saat Anda menjadi anak terlantar, Anda ditakdirkan untuk dikucilkan, ditekan, diabaikan, dan diisolasi. Yang paling mengerikan adalah bahwa Xiao Jian adalah Diaken Istana Yeyu, dan dia harus mematuhi perintah, jika tidak konsekuensinya hanya akan lebih serius. 9 tetua tidak perlu khawatir tentang ini. Su Yi melihat melalui pikiran Tai Wenjing sekilas, tersenyum, dan berkata, ini hanya untuk melaksanakan tugas. Sebagai Diaken Istana Tur Malam, saya punya tugas. Tai Wenjing terdiam sesaat, dan berkata, bagus kalau kamu tahu apa yang ada dalam pikiranmu. Selanjutnya, dia membawa Su Yi langsung ke Aula Tianbao. Saat kerumunan bubar satu demi satu,
puncak Lingzu yang kosong kembali ke masa lalu yang sepi. Kosong. Tiba-tiba, sosok pendek dan kurus dari tetua ketiga Kuzen muncul dari udara tipis. Dia berdiri di depan gedung bambu berlantai 3 tempat Su Yi pernah tinggal, dan berkata, apakah kamu menemukan sesuatu yang istimewa tentang Xiao Jian dalam setengah bulan terakhir ini? Aku benar-benar tidak mengerti, apa yang ada untuk Dewa Iblis Muda dari garis keturunan naga lilin yang pantas mendapatkan perhatianku. Suara lembut dan serak terdengar. Angin bertiup, membuat hutan bambu bergoyang, dan jauh di dalam hutan bambu, gumpalan asap hijau perlahan naik dan berubah menjadi burung biru. Burung biru ini memiliki wajah seorang wanita tua, dengan kerutan tebal, rongga mata cekung, dan mata emas gelap, yang sangat aneh. Tidak menemukan sesuatu yang aneh. Kuzen bertanya dengan cemberut. Tidak, burung biru di wajahnya berkata, darah, napas, dan bahkan fluktuasi ki-nya selama kultivasi tidak abnormal. Bahkan tindakannya yang biasa di puncak Lingzu sama sekali tidak salah. Kuzen semakin mengerutkan kening, dan berkata, intuisi saya jelas tidak salah, atau bahwa Xiao Jian bersembunyi cukup dalam untuk bersembunyi dari mata dan telinga Anda. Entah dia memperhatikan keberadaanmu sejak lama, jadi dia telah berjaga-jaga, dan dia belum mengungkapkan kekurangan apapun. Burung biru di wajahnya berkata dengan jijik, ini konyol, saya adalah seorang tuan dewa, apakah saya masih bisa dikelabui oleh seorang pemuda di alam ciptaan? Bagaimana jika, bisa? Kuzen berbisik, tidak peduli apa, aku pasti akan membiarkan dia menunjukkan wujud aslinya. Setelah semua, dia berbalik. Burung biru dengan wajah menggelengkan kepalanya untuk sementara waktu, dan sosok itu menghilang. Kuil Haotian, hidup gengsi atas nama Baisan, dan kemudian menyerahkan puncak Lingzu setelah kemenangan besar, Xiao Jian ini, benar-benar tidak bisa diremehkan. Liang Lingzu menghela nafas dengan emosi. Hanya saja matanya agak dalam dan dingin. Aku tidak menyangka bahwa putra ini sebenarnya adalah seorang master yang berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau. Kekuatan tempurnya jauh lebih kuat daripada penampilannya di konferensi Tao musim semi dan musim gugur. Liang Lingzu benar-benar mengerutkan kening. Sayangnya, dia terlalu pintar untuk digunakan olehku. Liang Lingzu berkata dengan santai, namun, aku yakin selama dia menderita, dia akan mematuhiku dengan patuh. Kepala sekolah, seperti yang saya katakan, ada yang salah dengan identitas anak ini. Kuzen mengingatkan, jangan terlalu memperhatikan anak ini, apakah anak ini bisa digunakan, belum tentu. Liang Lingzu berkata dengan acuh tak acuh, masalah Xiao Jian ini tidak penting, dan saya tidak berniat membuang waktu dan energi untuk seorang pemuda. Di masa depan, Anda dapat melakukannya sendiri, dan Anda tidak perlu melapor kepada saya lagi. Dia adalah kepala sekolah Qingwu Divine Court, dan dia tidak tahu berapa banyak hal utama yang harus dia khawatirkan setiap hari, dan dia benar-benar tidak tertarik untuk memperhatikan seorang junior yang baru saja bergabung dengan sekte setiap hari. Ya, ku benar-benar memimpin. Puncak warna-warni. Aula Tianbao dibangun di tengah-tengah gunung ini. Ini adalah tempat untuk menerima jasa dan bertukar harta. Ya, ada 9 pencapaian ini, 23 di tengah, dan 57 di bawah. Setelah melihat pencapaian Su Yi, penatua ke-9 Tai Wenjing tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Jumlah prestasi ini benar-benar mengejutkan. Apakah itu? Su Yi melihat papan nama di tangannya. Ini adalah pelat jasa, yang mencatat jasanya sendiri. Di pengadilan Dewa Qingwu, jasa dibagi menjadi 4 jenis. Yang terendah adalah jasa yang lebih rendah, diikuti oleh jasa yang sedang, jasa yang lebih tinggi. Di atas 3 jasa ini, ada juga jasa kelas 1. Hanya mereka yang telah memberikan kontribusi besar pada sekte, atau yang telah memberikan kontribusi besar, yang dapat memperoleh jasa kelas 1. Sebelumnya, Su Yi mengalahkan mereka yang menyembah gunung, dan juga memenangkan semua jasa dari mereka yang menyembah gunung. Dengan pahala, bisa ditukar dengan manfaat. Seseorang dapat mengubah sumber daya budidaya seperti obat-obatan magis, materi ilahi, latihan warisan, dan bahkan meminta orang-orang penting di sekte untuk bimbingan satu-satu. Kedua, Anda dapat bertukar peluang dan tempat untuk promosi, dan Anda juga dapat mengajukan kebutuhan Anda sendiri kepada sekte, selama Anda dapat memenuhinya, Anda dapat menukarnya. Jumlah pencapaian ini diperkirakan, dan posisimu dapat dipromosikan menjadi wakil ketua aula. Tai Wenjing berkata sambil tersenyum. Dipromosikan menjadi wakil ketua aula. Hanya mengandalkan dia sebagai pendatang baru. Haha, itu aneh. Tiba-tiba, seorang lelaki tua berkumis di aula Tianbao tidak bisa menahan tawa. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2204. Orang tua itu mengenakan pakaian brokat dan tampak kaya, namanya Jichuan, dan dia adalah kepala aula Tianbao. Statusnya tidak jauh berbeda dengan 9 tetua. Dalam sekte, setiap posisi adalah lobak dan lubang. Jika Anda mengumpulkan cukup banyak jasa untuk mempromosikan posisi, jika Anda tidak memiliki posisi, Anda tidak akan pernah dipromosikan. Jichuan berkata dengan ringan, sejauh yang saya tahu,
saat ini ada 37 orang di sekte yang telah dipromosikan menjadi wakil ketua Aula, tetapi mereka masih menunggu lowongan. Setelah itu, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, kecuali putra ini telah membuat prestasi besar dan dapat dipromosikan secara luar biasa, dia hanya bisa menunggu dalam antrean. Dengan memberikan kontribusi kelas 1, bisakah kamu dipromosikan ke jabatan wakil ketua Aula? Su Yi berpikir, tidak buruk. Ji Chuan memandang Su Yi dengan pandangan main-main, namun, penghargaan kelas 1 tidak begitu mudah untuk dimenangkan. Setelah Anda memasuki sekte, Anda bisa menjadi diaken Aula Tur Malam dengan pengecualian, yang merupakan berkah besar, jangan lakukan itu. Pikirkan langkah selanjutnya ke langit. Cinta, anak muda, tidak mungkin menjadi begitu ambisius. Su Yi tersenyum dan tidak membantah. Itu tergantung pada manusia, siapa yang mengatakan bahwa tidak ada yang namanya satu langkah ke langit di dunia. Namun, dia saat ini tidak tertarik dengan promosi, dan segera berkata, saya bermaksud mengubah semua pencapaian ini menjadi obat ajaib yang dibutuhkan untuk kultivasi dan penyembuhan. Semakin berharga semakin baik. Ji Chuan terkejut, mengangguk dan berkata, ya, bagimu, yang terpenting adalah kultivasimu, bukan keserakahan akan otoritas dan promosi. Ikut denganku. Ketika dia meninggalkan Aula Tianbao, semua pencapaian Su Yi telah habis. Semua diganti dengan obat ajaib. Ada beberapa barang langka di antara mereka. Menurut perhitungan Su Yi, jika obat-obatan ajaib ini disempurnakan secara menyeluruh, luka-lukanya dapat disembuhkan hingga sekitar 60%, dan Daoxing dapat dipulihkan hingga hampir setengah dari levelnya. Ketika saya memiliki kesempatan berikutnya, saya perlu mengumpulkan beberapa jasa. Benda ini, seperti uang, dapat ditukar dengan segala macam hal yang Anda inginkan di sekte. Su Yi berpikir dalam hati. Ada banyak dan beragam cara untuk mengumpulkan pahala. Cara paling langsung adalah menerima dan menyelesaikan misi sekte. Sekte-sekte itu memiliki tugas yang berbeda, dan pencapaian yang sesuai tidak sama. Ketika keturunan King Wu Divine Court pergi berlatih, kebanyakan dari mereka akan menerima beberapa tugas sekte terlebih dahulu, dan menyelesaikannya satu per satu dalam perjalanan. Tempat untuk menerima misi sekte terletak di Aula Tianbao. Su Yi berencana meluangkan waktu untuk melakukannya lagi untuk melihat apakah dia bisa mendapatkan tugas kelas 1 yang sesuai dengan statusnya. Xiao Jian, Palace Master Ji Chuan adalah orang dari Great Elder. Meskipun sikapnya agak buruk sebelumnya, dia adalah orang yang baik. Anda tidak perlu peduli dengan kata-katanya yang dingin. Dalam perjalanan, Tai Wenjing menjelaskan dengan sabar. Su Yi tertegun sejenak, tetapi tiba-tiba hatinya tersentuh, dan dia bertanya dengan serius, Penatua Tai, maafkan saya karena mengambil kebebasan, saya ingin bertanya, mengapa Anda merawat saya seperti ini? Tai Wenjing tercengang dan berkata, bukankah saya mengatakannya, Anda adalah orang yang saya bawa kembali ke sekte, dan kami berada dalam masalah bersama. Bagaimana saya bisa mengabaikan Anda ketika Anda mengalami masalah di sekte? Setelah beberapa saat, sementara, dia menertawakan dirinya sendiri, saya adalah penatua yang paling tidak berguna di kabinet Zhongmen, dan saya tidak memiliki ambisi besar, tetapi saya sangat bangga dapat membawa orang luar biasa seperti Anda kembali ke Zhongmen, dalam pikiran. Xing, bangga. Mengatakan itu, dia tertawa, sejujurnya, dalam hati saya telah menganggap Anda sebagai murid dekat saya sendiri. Saya tidak meminta Anda untuk berterima kasih kepada saya hanya ingin membantu Anda, dan berharap suatu hari Anda akan dapat mengguncang segalanya, aktif, tidak hanya di Zhong Pintu, tetapi juga untuk bersinar di seluruh benua Vulkan Selatan. Mengatakan itu, Tai Wenjing menunjukkan ekspresi kerinduan, dalam hidupku, jalan telah berhenti di ranah penciptaan, dan aku tidak melakukan apapun di sekte, dan tidak ada yang benar-benar menganggapku serius. Tapi kamu berbeda, kamu memiliki darah naga lilin, dan cepat atau lambat kamu akan bisa terbang ke langit. Pada saat itu, tidak peduli siapa yang melihatku, mereka harus memujiku karena kebijaksanaan mereka. Bagaimanapun, Tai Wenjing tertawa. Su Yi juga tersenyum. Dia mungkin sudah memahami mentalitas Tai Wenjing. Xiao Jian benar-benar terkenal di pengadilan ilahi King Wu. Beberapa petinggi penyendiri, serta murid luar peringkat terendah di sekte, telah mendengar nama ini. Semuanya terkait dengan pertempuran puncak Lingsu. Dalam pertempuran ini, Xiao Jian, yang berpura-pura menjadi Su Yi, menunjukkan kecemerlangannya dan menunjukkan kekuatan tempurnya yang luar biasa, yang menyebabkan banyak diskusi di sekte tersebut. Prestise Su Yi juga didirikan di sini. Dan fakta bahwa dia berdedikasi untuk berkultivasi Tao, tidak mau diganggu oleh masalah, dan akhirnya secara sukarela mundur dari puncak Lingsu, menyebabkan banyak simpati dan kemarahan. Ini adalah pengaruh. Itulah yang ingin dicapai Su Yi. Setelah kejadian ini, dia yakin apakah itu kepala sekolah, tetua ketiga, atau tetua pertama, bahkan jika dia menyusahkan dirinya sendiri di masa depan, dia akan lebih berhati-hati dan tidak akan berani bertindak gegabah. Yang paling penting adalah bahwa setelah kejadian ini, dia, seorang pendatang baru, nyaris tidak berhenti di sekte tersebut. Meski masih berdiri goyah, Su Yi tidak terburu-buru.
Dengan kemampuannya, tidak sulit untuk menggigit dan merebut otoritas pengadilan ilahi King Wu selangkah demi selangkah. Bukannya Anda tidak ingin melakukannya, tetapi Anda tidak ingin membuang waktu dan energi Anda untuk hal-hal seperti itu. Hanya mengikuti arus. Waktu berlalu, lebih dari 10 hari telah berlalu. Puncak Komatsu. Ini adalah situs 9 tetua Tai Wenjing, yang telah ditempati secara eksklusif olehnya di masa lalu. Tidak peduli apa, Tai Wenjing adalah penatua kabinet, dan dia masih dewa tingkat tinggi di ranah penciptaan, itu wajar untuk menempati gunung untuk berlatih. Dan hari ini, Sui berlatih di puncak Xiaosong. Tai Wenjing secara khusus mengatur sebuah gua untuknya. Pinus hijau dan pisang raja ditanam di luar gua, dan jalan gunung berliku dari gua. Di tebing di satu sisi, semua jenis bunga dan tanaman eksotis ditanam, serta mata air terbang, air terjun, dan paviliun, lingkungan cukup sepi. Selain itu, Tiu Wenjing juga mengatur beberapa pembangkit tenaga listrik abadi di sekte untuk memainkan peran tugas. Seperti membersihkan goa, menata peralatan, memasak teh dan menuangkan air, menjalankan tugas dan menyampaikan pesan, serta memangkas bunga dan rumput, mereka melakukan tugasnya masing-masing. Di antaranya adalah beberapa banshees yang indah dan mengharukan. Ini membuat Sui merasa bahwa meskipun status Tai Wenjing di sekte tidak terlalu baik, sebagai tetua kabinet, lelaki tua ini masih tahu bagaimana menikmatinya. Apa yang membuat Sui mengerutkan kening adalah bahwa bahkan jika dia meninggalkan puncak Lingzhu dan berlatih di situs Tiu Wenjing, aura misterius dan tidak jelas masih mengikutinya seperti bayangan. Kapanpun dia bermeditasi, atau melakukan sesuatu, dia dapat mendeteksi pancaran pengamatan diam-diam itu. Sampai sekarang, dia bahkan menyimpulkan bahwa nafas itu berasal dari burung biru berwajah manusia. Dengan wajah wanita tua yang keriput dan jelek, burung biru ini telah muncul beberapa kali di puncak Xiaosong. Meskipun keberadaannya tersembunyi, itu masih diperhatikan oleh Sui, sehingga dapat disimpulkan bahwa burung biru ini adalah orang yang telah mengamatinya secara diam-diam. Setelah mengkonfirmasi masalah ini, ketika Sui mengobrol dengan Tai Wenjing, dia tampaknya dengan santai menyatakan bahwa dia ingin tahu lebih banyak tentang karakter di alam sekte yang didominasi dewa. Tiu Wenjing tahu segalanya. Dari para dewa dan tuan yang diperkenalkan oleh Tai Wenjing, Sui segera menyimpulkan identitas burung biru berwajah manusia. Taois, Hui Qing, seorang master dari satu pemurnian, seorang budak tua di samping leluhur Hua Hongzhen. Bertahun-tahun yang lalu, Hua Hongzhen pergi bepergian sendirian, sementara budak tua Hui Qing tinggal di sekte dan melayani di aula tur malam. Dan tubuh biru tua ini adalah burung biru yang merumput di langit dengan wajah manusia. Pada titik ini, Sui akhirnya mengerti siapa yang telah mengawasinya secara diam-diam sejak dia memasuki pengadilan ilahi King Wu. Kuzen ini sebenarnya mengundang dewa-dewa untuk memantaunya secara diam-diam. Sepertinya dia masih meragukan identitasku. Sui diam-diam berkata. Pada saat ini, dia sedang duduk di guanya. Diakon Xiao, wakil aula Master Huang memiliki perintah, silakan pergi ke aula Yeyu besok pagi untuk bertemu. Di luar gua, suara hormat seorang bansi terdengar. Ini baik, Sui setuju. Setengah bulan yang lalu, ketika pertempuran di puncak Lingzhu berakhir, wakil ketua aula Huang Changting menjelaskan bahwa setengah bulan kemudian, dia ingin Sui pergi bersamanya untuk melakukan misi. Tapi sampai sekarang, Sui tidak tahu apa misi ini. Dini hari berikutnya, istana malam. Ketika Sui tiba, wakil ketua aula Huang Changting, Diaken Ganhu, dan 3 orang kuat lainnya yang memegang posisi, Yeyu Sen, di istana Yeyu semuanya menunggu di sana. Melihat Xiao Jian, wajah Ganhu tiba-tiba berubah muram. Saat itu, dalam pertempuran puncak Lingzhu, dia dikalahkan oleh Sui, yang membuatnya dipermalukan dan menjadi bahan tertawaan sekte tersebut. 3 dewa pengembara malam lainnya, 2 pria dan 1 wanita, tidak acuh ketika mereka melihat Sui tiba. Semua orang ada di sini, sekarang saya akan mengumumkan misi ini. Huang Changting berkata dengan sungguh-sungguh, misi ini terkait dengan menyelidiki jejak seseorang. Menurut informasi yang dapat dipercaya, orang ini pernah muncul di dekat Gunung Tandus Tiane, di Nanhuo Shenzhou, dan kemungkinan besar dia telah melarikan diri ke kedalaman Gunung Tandus Tiane. Ketika saya mendengar ini, ada keributan di lapangan. Wajah 3 dewa pengembara malam berubah. Karena Gunung Tandus Tiane ini adalah tempat yang terkenal dan ganas di Nanhuo Shenzhou. Di antara mereka, ada bencana dan bahaya yang cukup mengancam para dewa. Jangan khawatir, yang harus kita lakukan dalam misi ini adalah mencari petunjuk dan mencari jejak orang itu. Selama kita menemukan jejak orang itu, bukan giliran kita untuk melakukannya sendiri. Huang Changting melihat ketakutan di hati semua orang secara sekilas. Wakil kepala balai, siapa orang itu? Ganhu tidak bisa tidak bertanya. Huang Changting mengeluarkan slip batu giok, telapak tangannya mengerahkan kekuatan, dan slip batu giok tiba-tiba bersinar, mencerminkan potret. Dalam potret itu, ada seorang pria berjubah dengan pipi pucat dan kurus serta rambut panjang yang berantakan. Ada gumpalan hukum ketertiban yang gelap dan berkabut, dan di belakangnya,
Phoenix mayat hidup yang berkibar dan terbang dalam kegelapan tercermin. Ketika dia melihat potret ini, pupil Suyi menyusut dengan tenang, dan hatinya terkejut. Ini adalah Kaisar Luo Qing. Kakak laki-laki Luo Xuanji, yang telah mengguncang setiap era, dapat disebut keberadaan mitos. Bahkan ada legenda, alam abadi, King Di dihormati. Bagi rekan-rekan pencinta My Novel, mohon dukungan, tekan like dan subscribe, agar Mimin tambah semangat lagi. Terima kasih.